Tahukah kamu, demokrasi sudah dimulai lebih dari 2.500 tahun lalu di Yunani kuno. Demokrasi pertama kali berkembang di Athena kuno sekitar abad ke-5 SM. Di sana, warga negara memiliki hak langsung untuk memilih pemimpin dan membuat keputusan penting melalui pertemuan umum. Sistem ini memungkinkan semua warga pria yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, berbeda dengan sistem monarki atau oligarki sebelumnya. Dengan begitu, demokrasi Athena menjadi pondasi penting bagi perkembangan konsep pemerintahan rakyat yang kita kenal sampai sekarang. Meski demokrasi Athena kuno hanya memberikan hak politik kepada pria dewasa yang merupakan warga kota, sistem ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pemerintahan. Di sini, gagasan partisipasi politik warga dalam pengambilan keputusan mulai lahir, membuka jalan bagi perkembangan demokrasi modern. Meskipun terbatas, praktik ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya milik raja atau elit semata, melainkan bisa diberikan kepada rakyat melalui suara dan musyawarah. Dari sinilah, ide keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan mulai berkembang hingga menjadi prinsip dasar demokrasi saat ini. Setelah runtuhnya peradaban Yunani kuno, konsep demokrasi yang pernah berkembang pesat hampir menghilang selama masa abad ke-8. Pada periode ini, banyak wilayah mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi, sehingga ide-ide tentang pemerintahan rakyat sulit untuk dipertahankan dan diterapkan. Demokrasi yang semula menjadi dasar tata pemerintahan di Athena perlahan memudar, membuat sistem kekuasaan yang bersifat otoriter dan monarki kembali dominan. Barulah berabad-abad kemudian, gagasan demokrasi mulai bangkit kembali dan berkembang menjadi bentuk pemerintahan modern seperti yang kita kenal saat ini. Pada masa abad pertengahan, sistem pemerintahan monarki absolut mulai berkembang pesat di berbagai wilayah Eropa. Raja atau ratu memegang kekuasaan penuh tanpa batas yang berarti mengendalikan hukum, militer, serta pengambilan keputusan penting tanpa melibatkan rakyat atau perwakilan mereka. Kondisi ini membuat masyarakat umum semakin jauh dari pengaruh politik dan suara mereka tidak didengarkan dalam pemerintahan. Akibatnya, kekuasaan terpusat pada satu orang penguasa yang memiliki kendali mutlak atas negara dan rakyatnya. Pada abad ke-17, Revolusi Inggris menjadi momen penting yang mengubah wajah pemerintahan di Inggris. Konflik antara raja dan parlemen memunculkan ide baru tentang pembatasan kekuasaan raja supaya tidak berlaku sewenang-wenang. Peristiwa ini melahirkan gagasan bahwa hak-hak rakyat harus dilindungi agar tidak diabaikan oleh penguasa. Seiring berjalannya waktu, prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi perkembangan demokrasi modern yang menempatkan keseimbangan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai hal utama dalam pemerintahan. Abad ke-18 dikenal sebagai masa pencerahan, di mana gagasan tentang kebebasan dan hak asasi manusia mulai berkembang pesat. Salah satu tokoh penting pada era ini adalah John Locke, seorang filsuf yang mengemukakan teori tentang hak asasi alami setiap individu serta pentingnya pemerintahan yang berasal dari kehendak rakyat. Pemikiran Locke ini menjadi dasar bagi banyak perubahan politik dan sosial di dunia, mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang lebih adil dan demokratis. Dengan demikian, abad ke-18 menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan hak asasi dan demokrasi. Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis merupakan dua peristiwa bersejarah yang menjadi tonggak penting dalam penyebaran demokrasi modern dan hak-hak sipil. Melalui perjuangan melawan pemerintahan otoriter, kedua revolusi ini menegaskan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Dokumen seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dari Prancis memberikan landasan bagi negara-negara lain untuk mengadopsi sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan melindungi hak-hak warganya secara adil. Dengan demikian, revolusi ini tidak hanya mengubah masa lalu, tetapi juga membentuk nilai-nilai politik yang kita anut hingga saat ini. Abad ke-19 dan 20 menjadi periode penting dalam sejarah dunia, karena terjadi perluasan hak pilih bagi pria dan perempuan di berbagai negara. Pada masa ini, gerakan perjuangan hak sipil dan feminisme mulai bangkit, menuntut kesetaraan dalam hak politik. Banyak negara mulai menghapuskan pembahasan yang membatasi hak pilih hanya untuk kalangan tertentu, sehingga pria dari semua golongan dan perempuan secara bertahap mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam pemilihan umum.
Perubahan ini tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga membuka jalan bagi kemajuan sosial dan keadilan yang lebih luas di masyarakat. Perang dunia yang melanda dunia membawa dampak penghancuran besar dan menunjukkan betapa krusialnya kerjasama internasional untuk menjaga perdamaian. Dari pengalaman pahit tersebut, negara-negara di dunia bersama-sama membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai wadah untuk mendorong dialog, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembentukan PBB menegaskan pentingnya demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi bagi dunia yang lebih adil dan aman bagi semua bangsa. Melalui kerjasama ini, semangat persatuan dan keadilan menjadi pilar utama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Di era digital modern, demokrasi mengalami transformasi yang signifikan dengan hadirnya demokrasi digital. Melalui berbagai platform online dan media sosial, warga kini memiliki kesempatan lebih luas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Tidak lagi terbatas pada ruang fisik seperti kantor pemerintah atau pertemuan tatap muka, masyarakat dapat mengungkapkan pendapat, berdiskusi, hingga mempengaruhi kebijakan secara real-time dan lebih transparan. Hal ini membuka peluang untuk partisipasi yang lebih inklusif dan dinamis dalam membangun bangsa.